Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Ditjen Binwasnaker dan K3, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan juga pejabat fungsional, administrator, dan seluruh yang hadir hari ini. Juga tentu yang kami banggakan, seluruh kepala dinas ketenagakerjaan provinsi di Indonesia yang berkesempatan hadir pula, juga Direktur AILO Jakarta atau yang mewakili pimpinan perusahaan jasa K3, juga pengurus dan asosiasi lembaga pembinaan K3 Indonesia, kemudian juga pimpinan lembaga audit SMK3, ketua dan anggota forum KNK, ketua dan anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, juga ketua anggota TK3N, pejabat struktural dan seluruh yang hadir berkesempatan, termasuk tentu fungsional penguji K3 dan seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini saya kira adalah hari yang sangat penting, di mana kesempatan ini akan digunakan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu, dari sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, Kementerian Ketenagakerjaan dari hari ke hari memang melakukan upaya sosialisasi dengan berbagai stakeholder. Dan alhamdulillah hari ini berkesempatan bersama-sama dengan jajaran pemerhati maupun pelaksana maupun tentunya adalah orang-orang yang sangat penting di dalam pengawasan ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu Bapak Ibu tidak heran lagi, bahkan sebelum undang-undang ini disahkan, sampai pada disahkan, dan sampai saat ini masih terdapat banyak kontra, termasuk tentu di dalamnya ada pro. Jadi karena undang-undang ini sudah syah sebagai undang-undang Cipta Kerja, di dalamnya ada klaster ketenagakerjaan, apapun yang dilakukan terhadap respon tersebut tentu kita, baik tentu sebagai pemerintah maupun pemerhati, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentu wajiblah kita mengetahui apa sebenarnya yang ada khususnya. Nah, Bapak Ibu kalau membaca di bab klaster ketenagakerjaan, di situ adalah sangat esensi sekali bahwa klaster ketenagakerjaan ini sebenarnya adalah ditujukan untuk perlindungan tenaga kerja, termasuk juga kesejahteraan, dan intinya adalah antara lain agar kebutuhan terhadap kesempatan tenaga kerja itu dapat dilakukan dengan cara antara lain adalah mengundang hadirnya investasi, baik itu investasi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kehadiran investor tentu sangat membantu untuk mengisi gap, yaitu gap adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja yang sampai saat ini. Jadi kalau melihat Bapak Ibu tentu sudah mengikuti perkembangan dari statistik ketenagakerjaan kita yang sudah di launching atau dikeluarkan oleh PPS, bahwa per Agustus 2020 itu tingkat pengangguran atau jumlah pengangguran kita sangatlah besar, sekitar 9,7 juta. Jadi kondisinya agak berbeda ketika masih sebelum dibahasnya atau disahkannya undang-undang ini. Yang ingin saya katakan, sebenarnya di dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut ada makna yang sangat baik menuju ke arah perbaikan iklim ketenagakerjaan. Antara lain tentunya adalah perlindungan tenaga kerja dan adalah peningkatan iklim usaha. Jadi saya berharap sosialisasi yang dilaksanakan hari ini mampu memberikan informasi yang sebenar-benarnya terhadap klaster ketenagakerjaan tersebut. Sehingga ini akan sangat membantu pemahaman kita bersama bahwa
pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap perlindungan tenaga kerja. Baik itu sebenarnya dilakukan mulai sebelum bekerja, saat bekerja, dan bahkan kalau setelah bekerja. Jadi istilahnya adalah yang selama ini kita selalu kenal di bidang ketenagakerjaan, yaitu pra, sedang, dan pasca. Jadi saya kira yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hari ini tentu bukanlah yang terakhir. Kita nanti akan melakukan berbagai sosialisasi tentu dengan program dan kegiatan yang akan kita susun, termasuk yang akan disiapkan oleh Ditjen Binwasnaker dan Ketiga. Selain dari itu, Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 11 tahun 2020, di mana melibatkan berbagai pihak, termasuk tentu adalah selain dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, adalah stakeholder pemerintah semuanya, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan juga akademisi. Jadi sekali lagi saya sangat menyambut baik dengan sosialisasi yang diadakan, digagas bersama oleh tentu ini adalah leading sektornya adalah Sesdijen Binwasnaker dan Ketiga, nah tentu dukungan dari semua unit yang ada di Ditjen. Kami berharap juga setelah ini tentu ada keinginan-keinginan Bapak Ibu sekalian, baik pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang tadi kami sudah sebutkan di dalam greetings, ini juga melakukan hal yang sama. Jadi kita berdiskusi, mungkin juga bisa mengadakan forum-forum untuk berdiskusi tentang Undang-Undang 11 tahun 2020. Saya kira itu berharap hari ini bisa dilaksanakan secara efektif. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh kita semua dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, saya menyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat selalu dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan semua tugas-tugas kita. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.